Kita buka materi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman semuanya, ini sambil saya rekam ya. Materi hari ini adalah tentang kalimat-kalimat yang dibaca rofa. Tentunya ini masih ada kaitannya dengan i'rab, di mana i'rab adalah perubahan dari suatu akhir kalimat yang disebabkan oleh perbedaan amil, yang disebabkan oleh amil yang masuk pada kalimat tersebut. Nah, kalimat yang dibaca rofa ini sebab dia itu sebab karena apa? Karena menjadi apa? Gitu ya. Sebab karena menjadi apa kok dibaca rofa? Di sini banyak sekali cabang pembahasannya. Ada kalimat fiil, juga ada kalimat isim. Mari kita mulai saja dari pembahasan yang pertama, yaitu kalimat fiil. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah, bahwa kalimat fiil itu termasuk juga kalimat yang bisa memiliki i'rab, karena fiil itu juga bisa berubah. Fiil apa yang bisa berubah? Yaitu fiil mudhari'. Mari kita zoom materinya ya, biar sama-sama melihat. Fiil yang mu'rab itu hanya satu saja, yaitu fiil mudhari'. Sedangkan fiil madhi, fiil amar itu termasuk fiil yang mabni, alias yang tidak memiliki i'rab. Jadi jangan sampai kita nyari i'rab pada fiil madhi maupun fiil amar, karena mereka berdua termasuk fiil yang mabni. Yang pertama, oke, silahkan masuk teman-teman ya. Selamat datang, masuk saja nggak apa-apa. Yang ingin kita bahas yang pertama adalah tentang fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu termasuk daripada fiil yang mu'rab. Fiil mudhari' itu termasuk fiil yang mu'rab, sehingga dia nanti membutuhkan i'rab, alias punya i'rab. I'rabnya fiil mudhari' kemarin dibagi menjadi tiga: rofa, nasab, dan jazm. Nah, yang kita bahas pada hari ini adalah fiil mudhari' yang i'rabnya rofa. Kenapa sih fiil mudhari' harus i'rab rofa? Nah, mari kita cari tahu alasannya. Jadi, fiil mudhari' itu hukum awalnya adalah rofa. Saya ulangi lagi. Fiil mudhari' itu hukum awalnya dia adalah rofa. Rofakanlah fiil mudhari'. Nah, kalau dalam kitab Imritinya itu seperti itu. Rofakanlah fiil mudhari'. Nah, rofa itu ketika apa katanya? Ketika tidak ada amil nasab, juga tidak ada amil jazm, maka fiil mudhari'nya harus rofa. Dalam contoh di sini, yaktubu. Yaktubu ini adalah fiil mudhari' yang i'rabnya rofa karena di awalnya ini tidak ada apa-apa. Tidak ada amil nasab, juga tidak ada amil jazm.
kosongan, maka harus rofa. Jadi kalau fiil mudhari'nya kosongan, maka rofa. Kayak gitu. Yaktubu, yansuru, setiap fiil mudhari' itu harus rofa. Kalau mau dinasobkan harus pakai amil nasab. Kalau mau dijazmkan harus pakai amil jazm. Kayak gitulah ya. Singkatnya untuk fi'il mudhari' seperti itu. Saya ulangi lagi. Kata kuncinya adalah mudhari' itu rofa. Mudhari' itu rofa. Kalau mau nasab atau mau jazm, maka harus digandeng amil nasab atau digandeng amil jazm. Saya kira jelas ya. Nah, yang kedua, kita mau bahas tentang fa'il. Nah, ini adalah kalimat isim. Yang tadi kalimat fi'il ya. Sekarang kita bahas yang kalimat isim. Isim yang dibaca rokal yang pertama adalah fa'il. Oke, mari kita bahas fa'il. Fa'il itu adalah subjek atau pelaku pekerjaan. Subjek alias pelaku pekerjaan. Nah, fa'il itu wajib jatuh setelah fi'il maklum. Fa'il itu wajib jatuh setelah fi'il yang maklum. Saya kira saya sudah bahas tentang maklum dan majhul. Apa itu maklum? Maklum itu kata aktif. Apa itu majhul? Majhul itu kata pasif. Kalau fi'ilnya maklum pasti butuh fa'il. Sedangkan fa'il itu adalah kalimat isim yang dibaca rofa. Berarti gini pengertian dari fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il maklum. Saya ulang lagi, fa'il adalah isim rofa fi'il maklum. Isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Oke. Dan fa'il itu nanti pembagiannya ada tiga. Satu, fa'il isim dohir. Yang kedua, fa'il isim domir. Dan yang ketiga adalah fa'il yang berbentuk masdar mu'awwal. Saya jelaskan satu persatu. Fa'il isim dohir itu apa? Fa'il isim dohir itu adalah di mana pelaku pekerjaannya ini bukan berupa isim domir. Kebalikannya. Saya ulangi lagi, fa'il isim dohir adalah pelaku pekerjaannya ini bukan berupa isim domir, alias isimnya itu ada, bisa terbaca. Contohnya, namat Fatimatu. Namat ini fiil. Fiilnya fiil maklum atau kata kerja aktif. Fatimatu ini isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fiil maklum. Maka Fatimatu di sini harus dibaca rofa sebagai fa'il. Simbolnya fa gitu ya. Fa'il simbolnya fa. Seperti itu teman-teman. Kenapa kok disebut dohir? Ya karena ini Fatimah adalah kata bukan kata ganti. Fatimah bukan kata ganti. Maka dia disebut dengan dohir dan tertulis di situ dengan jelas. Beda misalnya cuman contohnya namats begini tok. Namats tidur. Ini nama tidur siapa yang tidur? Enggak ada terusannya. Nah, berarti ini bukan dohir. Nanti masuknya dia itu ke domir. Nah, seperti itu ya. Masuknya dia nanti ke domir. Jadi sekalian saya bahas domir bahwa isim domir, fa'il isim domir itu fa'il yang berupa kata ganti. Boleh jadi nanti kata gantinya
tertuliskan pada fiilnya. Contohnya lafat jalasna. Ini kata gantinya adalah na ini. Nah, maka yang menjadi fa'il adalah na, dhamir na. Boleh jadi juga hanya tertulis fi'il saja, namat segini doang. Berarti nanti dia tetap dikatakan fa'il isim dhamir. Ada kata ganti yang tersimpan di sini, yaitu lafadz hiya. Jadi saya ulangi lagi, fa'il isim dhamir itu adalah fa'il yang berupa kata ganti. Baik kata gantinya itu tertulis, istilahnya itu baris, domir baris, atau kata gantinya tersimpan, mustatir namanya. Contoh namats, namats ini mustatir dia, atau tiba-tiba bilang kola, berkata. Ini tok, berarti ini failnya tersimpan alias mustatir, domir dua kayak ini. Nah, saya kira mudah ya. Yang terakhir, failnya berupa masdar muawal. Ini biar agak ringkas, saya hapus dulu apa namanya materinya. Teman-teman bisa screenshot dulu nggak apa-apa. Saya hapus semua. Nah, masdar muawal itu adalah setiap kalimat fiil yang ditambahi huruf masdariyah. Setiap kalimat fiil, entah fiil madi, entah fiil mudhari, ya, antara madi atau mudhari ya. Ketika dia diawali oleh huruf masdar, maka disebut dengan masdar muawal. Contohnya, an yaktasiro. Di sini lafadznya adalah yaktasiro, fiil mudhari. Kemudian dia diawali oleh an. Nah, an di sini namanya itu an huruf masdar, masdariyah. Nah, maka yaktasiro ini disebut dengan masdar muawal. Dia adalah kalimat fiil, namun boleh menjadi fa'il. Dia adalah kalimat fiil, namun boleh menjadi fa'il. Dengan syarat apa? Dengan syarat harus ada huruf masdarnya. Dengan syarat harus ada huruf masdarnya. Kalau tidak ada huruf masdarnya, maka nggak boleh menjadi fa'il. Maka fa'il tadi kata pentingnya adalah sebuah fiil yang dibaca Allah yang itu telah berumur. Namun ketika ada fiil yang jatuh setelah fiil mabni majhul, fiil mabni maklum, harusnya tidak boleh menjadi fa'il. Contoh misalnya di sini annya saya buang, ya juzu terus yaktasiro. Nah, ini salah. Setelah fiil lagi nggak bisa. Yaktasiro tidak boleh menjadi fa'il karena dia bukan berupa isim. Bagaimana biar yaktasiro bisa menjadi fa'il? Maka jawabannya adalah tambahi huruf masdar. Apa itu huruf masdar? Huruf masdar itu adalah setiap huruf yang membolehkan fiil berposisi menjadi fa'il. Saya ulangi lagi, saya rubah pengertiannya biar lebih jelas ya. Huruf masdar itu adalah berfungsi mengisimkan fiil, begitu ya. Berfungsi mengisimkan fiil. Yaktasiro ini fiil, saya mau rubah atau saya mau isimkan lah, maka tinggal nambah huruf masdar. Maka disebut dengan masdar muawal, masdar yang ditakwil. Gitu.
Mungkin antum bertanya, Ustadz, apa bedanya an masdar dengan an amil nasab? Kan dulu pernah nyinggung amil nasab, salah satunya ada an. Maka jika ada pertanyaan seperti itu, jawab saja begini. Kalau huruf masdar itu fungsi dia itu merubah sigot dari kalimat tersebut. Itu huruf masdar. Tapi kalau amil nasab itu merubah i'rabnya saja, merubah i'rab dari fiil tersebut. Memang sama-sama bisa menasabkan antara amil nasab dengan huruf an-masdariyah, tapi kalau an-masdariyah itu merubah hakikat dari kalimat tersebut, merubah sigot dari kalimat tersebut. Begitu. Jadi misalnya begini nih, tasumu khairun lakum, tasumu khairun lakum, tasumu khairun lakum. Kalian puasa itu lebih baik. Tasumu di sini ini harusnya dia itu menjadi mubtada, teman-teman. Harusnya dia itu menjadi mubtada. Kalau pernah belajar mubtada ya. Tapi dia nggak boleh jadi mubtada karena dia fiil. Sedangkan mubtada itu harus berupa isim. Supaya boleh menjadi mubtada maka harus ditambah huruf masdar an. Maka di Al-Quran itu bunyi lafadznya adalah antasumu. Wa antasumu khairul lakum. Bukan tasumu saja, tapi ada huruf masdarnya an. Biar apa? Biar fiil tersebut boleh bertarkib mubtada. Begitu ya. Itu tujuan penambahan masdar. Biar bisa ditarkib ke target yang diinginkan. Baik, kita jelas untuk huruf masdar dan masdar awal ya. Apa ada pertanyaan teman-teman terkait masdar awal? Silakan. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah naibul fa'il. Sama seperti fa'il, hanya saja si naibul fa'il ini harus jatuh setelah fi'il majhul. Harus jatuh setelah fi'il majhul. Nah, bagaimana cara membuat fi'il ma'lum ke fi'il majhul? Kemarin saya kasih rumus ubi tua. Ah, ubi tua. Kalau fi'il madi itu ubi, kalau fi'il mudhari itu tua. Semoga itu masih ingat ya. Saya nggak mau jelasin lagi ya. Ubi tua. Contohnya di sini futiha. Awalnya dia adalah fataha. Fataha, kemudian dirubah menjadi majhul, berubahlah menjadi futiha. Fataha menjadi futiha. Kalau fataha ini kan maklum. Kalau maklum butuh
fa'il. Sedangkan futihah ini majhul. Kalau majhul butuh naibul fa'il. Futihah majhul, maka kalimat setelahnya harus naibul fa'il. Di sini al-babu. Al-babu adalah fa'il dari lafaz futihah. Afwan, naibul fa'il. Naibul fa'il dari lafaz futihah. Kenapa kok menjadi naibul fa'il? Karena dia jatuh setelah fi'il majhul. Karena jatuh setelah fi'il majhul. Naibul fa'il itu isim, terus rofa, jatuh setelah fi'il majhul. Isim rofa jatuh setelah fi'il majhul. Cara membuat fi'il ma'lum ke majhul adalah kalau fi'il madhi duma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Kalau fi'il mudhari duma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Atau kita kasih rumus ubi tua. Kemudian naibul fa'il sama juga seperti fa'il, sama-sama dibagi menjadi tiga. Isim dohir, isim domir, dan masdar awal. Pengertiannya masih sama. Isim dohir berarti naibul fa'ilnya bukan berupa kata ganti. Isim domir berarti naibul fa'ilnya berupa kata ganti. Masdar muawwal berarti naibul fa'ilnya berbentuk fi'il yang diawali huruf masdar. Contoh nusirta. Nusirta ini fi'il yang majhul. Nusiro awalnya. Tapi di sini sambung dengan domirta. Maka domirta ini sebagai naibul fa'ilnya. Disebut dengan naibul fa'il isim domir. Yusanu an yuqaddima. Yusanu disunahkan. An yuqaddima disunahkan hendaknya mendahulukan. Yuqaddima ini kalimat fi'il. Disunahkan mendahulukan kan gitu. Tapi karena dia jatuh setelah fi'il, harusnya nggak boleh menjadi naibul fa'il. Supaya boleh menjadi naibul fa'il, maka ditambah huruf masdar an. Ditambah huruf masdar an. An yuqaddima. Yusannu an yuqaddima. Maka di sini boleh menjadi naibul fa'il. Namanya naibul fa'il masdar muawwal. Oke, saya kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu tentang pengertian juga pembagiannya. Saya akan menjelaskan tentang syarat di antara fa'il dan naibul fa'il ya. Mungkin tak tulis di kotak di sana. Syarat. Syarat naibul fa'il atau syarat fa'il itu sama. Satu harus isim. Naibul fa'il atau fa'il itu wajib isim. Yang kedua, boleh fi'il asal ada huruf masdar. Boleh fi'il asal ada huruf masdarnya. Seperti itu ya. Contohnya an yuqaddima, an yaktasiro. Yang ketiga, nah ini yang vital ini. Antara fi'il dengan fa'il atau dengan naibul fa'ilnya itu harus sama dalam hal mudzakkar muannasnya.
Lagi-lagi antara fiil dengan fa'il itu harus sama dengan mudzakkar muannasnya. Contoh, kola. Kola ini untuk laki-laki, maka fa'ilnya harus laki-laki. Muhammadun. Nggak boleh kita nambah Fatimah. Kola Fatimah. Nggak boleh, salah. Harus yang laki-laki. Tapi kalau mau Fatimah berarti harus dirubah ke perempuan juga fiilnya. Menjadi kolat. Kolat Fatimah tuh. Kola Muhammadun. Harus sama dalam hal mudzakkar muannasnya. Untuk jumlahnya bagaimana? Jumlahnya atau banyaknya si fa'il itu tidak mempengaruhi fi'ilnya. Jika fa'ilnya atau naibul fa'ilnya kok banyak, maka fi'ilnya tetap pakai yang mufrad. Contoh, rijal. Rijal ini kan banyak orang. Lak- eh, rijalun, laki-laki banyak. Maka kalau ada kata kola berkata, kola berkata, ar-rijalu siapa laki-laki banyak. Ini contohnya cukup seperti ini saja. Cukup kola. Pakai yang mufrad. Meskipun fa'ilnya itu berupa fa'il yang jamak. Jadi nggak usah pakai kolu banyak begini, nggak usah. Salah malahan. Tetap pakai yang mufrad saja. Kola ar-rijalu. Jangan kolu ar-rijalu. Karena fi'il dan fa'il itu hanya sama dalam mudzakkar muannasnya saja. Sedangkan mufrad tasniyah jamaknya itu enggak sama. Fi'il selalu mufrad meskipun fa'ilnya jamak ataupun tasniyah. Nah, itu adalah syarat dari fa'il maupun naibul fa'il. Syaratnya sama. Yang membedakan hanya maklum dan majhulnya saja. Oke, kholas ya teman-teman sudah selesai untuk pembahasan fa'il dan juga naibul fa'il. Silakan saya beri kesempatan untuk bertanya, saya beri kesempatan untuk memahami materi terlebih dahulu. Oh, Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. sambil dengerin adzan dulu mungkin ya.
Baik teman-teman, saya mulai kembali ya. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang mubtada. Ini saya hapus. Saya geser ke bawah tentang mubtada teman-teman. Saya harap teman-teman nyatat kata kunci yang tak berikan ya. Kalau yang tadi kata kunci fa'il itu isim rofa setelah maklum. Kalau naibul fa'il isim rofa setelah majhul. Kalau mubtada kata kuncinya itu isim makrifat di awal. Ini kata kuncinya ya. Isim makrifat berada di awal kalimat. Maka disebut dengan mubtada. Isim makrifat berada di awal kalimat. Isim makrifat kemarin di pertemuan ke berapa itu ya yang membahas tentang macam-macam isim. Itu di materi tersebut dijelaskan tentang macam-macam isim makrifat. Ada 6 isim makrifat. Saya bantu mengingat ya. Ada 6 isim ma'rifat. Yang pertama isim yang ada alif lamnya, al. Yang kedua isim alam, nama orang. Yang ketiga isim domir, kata ganti. Yang keempat isim isyarah, kata tunjuk. Yang kelima isim mausul, kata sambung. Dan yang terakhir adalah isim yang mudhof pada yang 5 di atas. Singkatnya itu Pak. Ketika ada isim ma'rifat dari 6 ini, letaknya kok di awal kalimat, maka jangan ragu-ragu untuk menamai dia sebagai mubtada. Jelas ya? Jangan ragu-ragu untuk menamai mereka sebagai mubtada. Dan jangan ragu-ragu juga harus dibaca rofa alias pakainya domah biasanya kalau rofa ya. Contoh, Alhamdulillah lillahi Rabbil alamin. Alhamdulillah ini isim ma'rifat berada di awal kalimat. Nah, pasti dia mubtada. Sudah fix ini. Alhamdulillah pasti mubtada. Dan mubtada itu harus dibaca rofa. Makanya di sini dibacanya alhamdulillah. Rofanya domah. Bukan alhamda, altau, alhamdi. Pasti alhamdulillah. Karena mubtada itu termasuk isim-isim yang dibaca rofa. Saya kira clear ya, jelas ya. Mubtada adalah isim ma'rifat di awal. Sudah, nggak usah panjang lebar. Kemudian di sini dijelaskan ada 3 macam isim mubtada, 3 macam mubtada. Yang pertama, saya jelaskan suara saya ya. Di sini dijelaskan ada 3 macam mubtada. Namun 3 penjelasan ini, duanya ini saya gabung menjadi satu ya. Bab dan bab ini saya gabung menjadi satu. Jadi gini teman-teman, isim murab, isim mabni itu termasuk pada isim alifat yang ada di sini. Yang ada 6 itu al, alam, domir, mausul, isyarah. Isim murab dan juga isim mabni. Mana yang murab? Yang murab itu yang al, kemudian yang alam, kemudian yang idhofah. Itu yang murab. Sedangkan yang mabni itu adalah domir, mausul, dan juga isyarah. Domir, isyarah dan juga mausul itu termasuk yang apa namanya mabni. Oke, di sini sudah ada domir, sudah ada isyarah, sudah ada mausul. Ada tambahan lagi ternyata, yaitu istifham dan juga syarat. Kita bahas yang ini aja, istifham dan juga syarat. Istifham, kalimat istifham,
kata tanya itu ada dua teman-teman. Ada yang disebut dengan huruf, ada yang disebut dengan isim. Kalau huruf itu hanya ada dua saja, yaitu hal sama a. Ini adalah huruf, namanya huruf istifham. Sedangkan kata tanya yang lainnya ada kata siapa, bagaimana, kapan, di mana, itu semuanya adalah isim. Termasuk ini man. Man istifhamiyah, man isim istifham. Termasuk daripada kalimat yang ditarkib menjadi mubtada ketika dia berada di awal kalimat. Man fil fasli, man siapa fil fasli yang ada di kelas. Man fil masjidi, siapa yang ada di masjid. Man fil baiti, siapa yang ada di rumah. Ketika ada man letaknya di awal, maka dia mubtada. Maka dia adalah mubtada. Oke. Yang kedua, syarat. Syarat ini juga sama, teman-teman. Ketika ada isim syarat, man, loh kok sama istifham sama syarat? Memang apa namanya terjemahannya pun juga sama, tapi maksud melontarkan kalimatnya itu berbeda, pemahamannya itu berbeda. Saya ulangi lagi. Isim syarat yaitu man itu harus ditarkib menjadi mubtada ketika berada di awal kalimat. Dan isim syarat man itu pasti letaknya juga di awal kalimat. Nah, man yazro yahsud, barang siapa yang menanam maka dia akan memanen. Man di sini ditarkib menjadi mubtada. Kalau saya bilang tarkib berarti dia adalah tentang kedudukan atau posisi. Tarkib atau posisi atau kedudukan itu ya teman-teman ya. Man di sini ditarkib menjadi mubtada karena isim syarat di awal kalimat. Man yazro yahsud. Apa bedanya man syarat sama man istifham? Ya, secara nama sudah beda ya. Kalau man istifham berarti harus ada tanda pentungnya di akhir karena dia adalah kata tanya. Sedangkan man isim syarat di sini nanti membutuhkan jawab syarat jawab. Barang siapa yang mengambil maka dia akan apa? Ada kata makanya, ada kata maka. Sebutannya adalah jawab. Ada syaratnya, ada jawabnya. Nah, itu tentang man isim syarat. Oke, saya kira jelas ya. Nah, itu tentang isim mu'rab dan isim mabni. Saya singkat jadi satu. Yang terakhir di sini adalah masdar mu'awal. Nah, ini yang berbeda. Berbeda dari apa? Berbeda dari kata kunci. Kata kuncinya tadi kan begini, isim marifat di awal. Setiap ada isim marifat di awal pasti mubtada. Nah, tapi pada pembahasan masdar muawwal yang ini beda. Dia itu bukan kalimat isim, tapi malah kalimat fi'il. Pertanyaannya, boleh nggak sih fi'il jadi mubtada? Tidak boleh. Jawab saja tidak boleh. Tapi kalau kita masuki huruf masdar, maka hukumnya boleh. Berarti fi'il tersebut berubah menjadi apa? Berubah menjadi masdar muawwal. Sebutannya bukan fi'il lagi nantinya. Sebutannya adalah masdar muawwal. Masdar yang ditakwil. Dari fi'il menjadi isim. Dengan penambahan huruf masdar. Tasumu ini fi'il. Murni ini fi'il nih. Fi'ilnya fi'il mudhari'. Nggak boleh jadi mubtada. Supaya boleh jadi mubtada, kasih an. Namanya an masdariyah. Antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum. Nah, seperti itu ya.
Contoh lain, anta jelisu khairun lakum. Contohnya saya ubah jadi tok, nggak apa-apa. Tajlisu di sini kalimat fi'il. Di awal kalimat tidak boleh menjadi mubtada. Namun karena ada an masdariyah, berarti tajlisu, an tajlisu ini tarkibnya adalah mubtada dan khairun ini nanti menjadi pelengkapnya atau menjadi khobarnya. Oke, itu disebut dengan mubtada masdar muawwal. Mubtada yang berupa fi'il yang didahului oleh huruf masdariyah. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya kira jelas. Silakan jika ada pertanyaan tentang fa'il, naibul fa'il, dan juga mubtada. Saya persilakan. Oke, saya bersihkan gambarnya. Kita ke pembahasan selanjutnya. Kalau sudah bahas mubtada, rasanya kurang pas kalau belum bahas pelengkap dari mubtada alias khobarnya. Jadi kita malam ini bahas tentang khobar juga. Khobar dari mubtada. Mari pelan-pelan dulu apa itu khobar ya. Secara lafat, khobarun itu berarti kabar. Secara lafat, khobarun itu kabar. Artinya, khobar ini mengkabari mubtada. Contoh, alhamdulillah, segala puji. Segala puji ini kabarnya bagaimana? Ngapain sih segala puji ini? Ada apa dengan si segala puji? Nah, belum lengkap kan? Maka dilengkapi oleh khobar, dikabari. Lillahi. Oh, segala puji itu lillahi, itu semuanya milik Allah. Nah, kayak gitu ya. Alhamdulillahi. Nah, khobar itu pelengkap dari mubtada. Mengkabari mubtada. Gitu ya. Khobar adalah pelengkap dari mubtada. Adapun pembagian khobar itu ada dua. Satu khobar mufrad, dua khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar mufrad ialah khobar yang bukan berupa jumlah maupun sibul jumlah. Nah, ingat-ingat bukannya ya. Bukannya harus dipertebal. Bukan. Mufrad itu bukan. Bukan apa? Bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Mufrad itu bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Contoh, at-talamidu mujtahiduna. At-talamidu ini isim ma'rifat berada di awal kalimat. Berarti posisinya menjadi apa, teman-teman? Posisinya berarti sebagai mubtada. Sedangkan khobarnya adalah mujtahiduna. Nah, mujtahiduna ini disebut dengan khobar mufrad karena dia bukan berupa jumlah atau sibul jumlah.
Dia hanya sendirian. Mujtahiduna itu sendirian, bukan berupa jumlah atau simbol jumlah. Namun kalau dia berupa jumlah maupun simbol jumlah, maka sebutannya adalah khobar yang kedua, yaitu khobar yang ghairu mufrad, di mana khobar ini memuat jumlah dan memuat simbol jumlah. Oke. Yang memuat jumlah, karena jumlah ada dua ya, berarti dia memuat jumlah ismiyah juga jumlah fi'liyah. Kita contohkan. At-talamizu isim ma'rifat di awal. Pasti mubtada. Nah, yang menjadi khobar ini adalah semua lafaz di sini yang saya kotakin. Fasluhum nadhifun. Nah, ini adalah khobar dari lafaz at-talamizu. Yang tak kotaki itu adalah khobar ya. Namanya khobar ghairu mufrad berupa jumlah ismiyah. Kenapa kok dikatakan khobar ghairu mufrad berupa jumlah ismiyah? Karena di dalam khobar itu mengandung susunan mubtada dan khobar lagi. Saya ulangi lagi. Kenapa kok khobarnya disebut dengan khobar jumlah ismiyah? Jawabannya karena di dalam khobar mengandung susunan mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Fasluhum. Mana khobarnya? Nadifun. Seperti itu. Ada mubtada dan khobar di dalam khobar. Kayak gitu. Ah, dipahami terlebih dahulu teman-teman. Ada mubtada khobar di dalam khobar. Oke, saya kira bisa dipahami ya. Nanti di akhir akan saya kasih rumus biar antum lebih cepat memahaminya, lebih cepat mengidentifikasinya nanti di akhir setelah pembahasan format selesai. Selanjutnya, yang ingin saya bahas adalah tentang khobar ghairu mufrad berupa jumlah fi'liyah. Khobar ghairu mufrad jumlah fi'liyah. Ini pun juga sama, sama seperti jumlah ismiyah. Maksudnya sama gimana? Ada susunan lain di dalam khobar. Ada susunan lain di dalam khobar. Kalau yang tadi kan susunan lainnya mubtada khobar. Nah, yang ini susunan lainnya itu adalah fi'il fa'il. Contoh, at-talamidu yarji'una. Jelas di sini yang menjadi mubtada adalah at-talamidu.
Nah, sedangkan khobarnya itu berupa lafadz yarji'una. Pada lafadz yarji'una itu memuat susunan lain di dalamnya. Susunan apa yang termuat di dalamnya? Yaitu susunan fiil dan fa'ilnya. Yarji'una ini fiil, fa'ilnya itu domir hum simpan. Maka ketika seperti ini disebutlah khobar jumlah fi'liyah karena di dalam khobar memuat susunan fi'il fa'il. Oke, sudah clear, selesai. Kemudian khobar yang kedua dari ghairu mufrad ya, itu adalah khobar ghairu mufrad sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Ini bak ya, ada baknya yang ketinggalan. Sibhul jumlah, menyerupai jumlah, serupa dengan jumlah. Jadi isi dari sibul jumlah itu ada dua, yaitu jar majrur dan dorof madruf. Jar majrur dan dorof madruf itu merupakan bagian dari sibul jumlah. Ketika khobarnya kok berupa susunan jar majrur atau susunan dorof madruf, maka disebutlah khobar ghair mufrad. Contoh, at-talamizu fil fasli. Fil fasli itu khobar ghair mufrad. Namanya ghair mufrad yang sibul jumlah. Kenapa? Karena dia termuat susunan jar dan majrur. At-talamizu mubtada, ini mubtada ya talamizu. Fil fasli menjadi khobarnya. Kalau dzaraf madruf berarti khobarnya berupa susunan dzaraf madruf. Berupa susunan dzaraf madruf. Contoh, at-talamidu dakhilal fasli. At-talamidu dakhilal fasli. Pada lafadz dakhilal fasli, dakhila, ini adalah dzaraf teman-teman. Dzaraf atau kata keterangan. Dzaraf atau kata keterangan. Keterangan di sini yang disebut adalah keterangan tempat dakhila di dalam. Al-fasli kelas. Berarti keterangan tempat di kelas. Nah, oke. Seperti itu ya tentang macam-macam khobar. Saya ulangi lagi. Khobar itu pelengkap dari mubtada. Enggak lengkap rasanya kalau cuma nulis mubtada. Harus dilengkapi oleh khobar. Pelengkap mubtada alias khobar itu dibagi menjadi dua, mufrad dan ghairu mufrad. Langsung saja saya tuliskan rumus-rumusnya. Oke, rumusnya begini teman-teman. Ini saya perkecil biar lebih lebar. Kalau khobarnya khobar yang mufrad, dari contoh at-talamidu mujtahiduna, ini kita rumuskan ma'rifat plus nakiroh. Ma'rifat plus nakiroh. Jadi kalau mau bikin contoh mubtada khobar yang khobarnya kok berupa khobar mufrad, maka rumusnya adalah ma'rifat plus nakiroh. At-talamidu ini ma'rifat karena ada alnya. Mujtahiduna ini nakiroh. Ma'rifat plus nakiroh mubtada khobar. Rumus khobar yang selanjutnya. Rumus yang selanjutnya adalah ma'rifat plus ma'rifat
plus nakiroh. Nanti menjadi mubtada khobar. Khobarnya berupa khobar yang ghairu mufrad jumlah ismiyah. Khobar yang ghairu mufrad jumlah ismiyah. Atalamidu ma'rifat. Fasluhum itu juga ma'rifat. Nadifun itu nakirah. Sudah selesai. Itu rumusnya. Kemudian rumus selanjutnya adalah ma'rifat plus fi'il. Ma'rifat plus fi'il. Kalau ketemu isim ma'rifat terus dilanjut dengan fi'il berarti susunannya adalah mubtada khobar. Khobarnya khobar yang jumlah fi'liyah. Aku baca. Rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya adalah ma'rifat plus jar majrur. Ma'rifat ditambah jar majrur. Isim ma'rifat di awal, kemudian dilanjut dengan susunan jar majrur di setelahnya. Maka membentuk mubtada khobar, khobar jumlah, khobar sibul jumlah jar majrur. Yang terakhir, kalau yang terakhir adalah ma'rifat plus dzaraf majrur. Gampang itu ya. Insya Allah rumus-rumus yang ada di sini bisa kalian terapkan, bisa kalian pakai untuk membuat contoh. Oke, teman-teman semuanya, itu rumus-rumusnya. Silakan di screenshot, silakan disimpan ya. Ma'rifat plus nakiroh mubtada khobar. Ma'rifat plus nakiroh mubtada khobar, khobar jumlah ismiyah. Ma'rifat plus fi'il mubtada khobar, khobar jumlah fi'liyah. Ma'rifat plus jar majrur mubtada khobar, khobar jar majrur, khobar sibul jumlah. Ma'rifat plus dorof madruf mubtada khobar, khobar jar khobar dorof madruf atau sibul jumlah. Oke, saya post. Nah, pembahasan saya tak pending sampai di sini ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ini pun juga sudah terlalu banyak ya. Full penjelasan. Malam besok kita bahas isimnya Kana dan saudara-saudaranya. Kemudian bahas tentang khobarnya Ina dan juga saudara-saudaranya. Atau bahas tentang Amil Nawasih. Kemudian besok kita juga bahas tentang Tawabi. Nah, ini kita pending ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Selesai sudah materi hari ini teman-teman. Alhamdulillah. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan ditanyakan saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ini antum bisa buat latihan ya. Apa gini? Saya buatkan contoh.
Enam. Ada dua contoh latihan yang bisa antum buat latihan masing-masing ya. Begini cara latihannya.